His glory, glory, exalted high, and the train of His robe fills the temple. And the angels of God and cry, I saw the Lord, I saw the Lord, oh, sitting on the throne, and His glory, glory.
sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas you
selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Yesus yang terindah, selamanya
kami di hadapan Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Selamanya kami menjadi penyembah-penyembah yang berkenan di hadapan-Mu. Penyembahan di hadapan. Selamanya kami diciptakan untuk menyembah dan memuji. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kami tahu Engkau menyediakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kami, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Engkau yang sudah menyediakan dan merancangkan yang terbaik untuk setiap kami. Mari semua yang percaya katakan haleluya. Kami percaya Tuhan yang terbaik Kau sediakan di tempat ini untuk setiap kami. Apa yang Kau pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam semua disediakannya bagi yang berkasih.
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Engkau yang memberikan kuasa kepada setiap kami, Tuhan, untuk mengalahkan setiap musuh, untuk mengalahkan setiap ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh. Amin. Di bawah kaki ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidup. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. terpujilah Engkau Raja segala raja. Jesus, ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki ku pakai kuasa. dari Raja Mulia. Bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar, Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja Jesus, Raja. sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. dengan iman. Dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi Kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. terpujilah, terpujilah. Engkau Raja segala raja. Terpujilah
Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, hidup kami ada di tangan-Mu. Dan kami rindu biar Engkau yang memimpin setiap langkah kami Tuhan. Inilah hidup kami, buat supaya kami sejalan dengan Sang Raja kami. Buat kami segera selangkah dengan-Mu, seturut panggilan yang Kau berikan dalam hidup kami. Saat ku berjalan, ku tak sendirian. Tangan-Mu menuntunku, tak pernah lepaskanku. Satukan kekuatan, dengan sehati lewati semua benteng. Takkan pernah menyerah, sejalan dengan Raja, dengan kuasa. Dengan kuasa dan urapan, rebus semua kemenangan. Takkan terhentikan kejayaan telah datang. Oh, takkan pernah ku menyerah, mengikuti langkah-Mu, berjalan bersama-Mu sampai akhir. Kan terus maju, tinggal di dalam-Mu, sejalan bersama. Takkan pernah ku menyerah, takkan pernah ku menyerah, mengikuti langkah-Mu, berjalan bersama-Mu sampai akhir. Dan terus maju, tinggal di dalam-Mu, sejalan bersama-Mu. Takkan pernah ku kuatkan setiap kami, kuatkan sayap-sayap kami, kuatkan setiap langkah kami untuk berjalan menggenapi firman-Mu Tuhan, menggenapi setiap panggilan-Mu. Sejalan bersama-Mu dengan kuasa, dengan kuasa dan urapan, rebus semua kemenangan. Takkan terhentikan kejayaan telah datang. Takkan pernah ku menyerah, tinggal di dalam-Mu, sejalan bersama-Mu sampai akhir. Kan terus maju, tinggal di dalam-Mu, sejalan bersama. Takkan pernah ku menyerah, mengikuti langkah-Mu, sejalan bersama-Mu sampai akhir. Kan terus maju, tinggal di dalam-Mu, sejalan bersama-Mu, tinggal di dalam-Mu, sejalan bersama-Mu.
terakhir Tuhan. Buat kami sejalan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan, Kau ingatkan setiap kami. Selamat pagi Tuhan Yesus, Allah dan Roh Kudus. Kami bersyukur karena pagi ini kami boleh menaikkan akan pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Biar semuanya boleh menjadi kesukaan di mata-Mu dan di hati-Mu Tuhan. Biar semuanya ini boleh menjadi favorit-Mu, bahwa tempat ini selalu ada pujian dan penyembahan bagi Raja kami. Kami bersyukur sebentar kami akan mendengar akan isi hati Tuhan. Kau persiapkan hidup kami untuk kami boleh menerima yang baru daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Ya. Siap belajar akan hati Tuhan? Ya. Saudara, saya beberapa waktu yang lalu mungkin saudara ada beberapa yang ngalamin juga ya di tempat ini. Ingat nggak waktu kita acara 15 jam yang lalu bulan Agustus ya, berarti ya Agustus akhir. Ada nggak yang datang sebelum jam 6 sore ya, kita mulai jam 6 ya. Ya kan, ada nggak yang datang duluan misalnya jam 5 ya. Terus saudara itu mencium bau sate segedung Gracia. Waktu itu. Ada yang inget gak? Waktu 15 jam yang lalu ya. Saya itu baru nyampe parkiran depan. Itu udah nyium bau sate saudara. Dan sampai kita jalan ke lift. Sampai di sini saya lagi persiapan di belakang panggung. Itu bau satenya itu memenuhi akan seluruh gedung literally ya. Jadi bukan hanya di bawah, biasa kan kalau kita makan-makan di bawah persiapan biar perut kenyang dulu sebelum ibadah ya kan. Baunya makanan cuma di bawah ya kan saudara. Nah waktu itu ya saya inget banget waktu 15 jam yang lalu jam 6 sore saya 6 kurang seperempat datang ke sini. Itu dari parkiran sampai ke lift sampai ke belakang panggung itu bau sate ya saudara ya, bener-bener bau sate. Lalu saya ingat beberapa hari sebelumnya Mama Nani ngomong, oh iya nanti 15 jam ada satu orang yang usahanya itu salah satunya bikin sate ya, sate frozen gitu saudara ya. Orang Surabaya, dia itu mau bawa 4.500 sate untuk kita, untuk selama doa 15 jam. Jadi saya tuh di belakang panggung itu sambil nikmatin bau sate, saya nggak berani makan karena saya udah mau tugas saudara ya. Tapi bau satenya itu sangat waduh menggairahkan ya, membuat aduh lapar juga gitu ya. Itu saya sambil ngerenungin, oh ini itu pasti sate buatannya orang Surabaya itu ya. Yang dia sampai memberikan 4.500 tusuk untuk kita nikmatin ya bersama-sama. Dan anehnya 4.500 itu habis saudara, bis ya, benar-benar habis. Emang luar biasa kita itu kenyang jasmani rohani ya kalau acara 15 jam. Ya. Dan saya waktu merenungkan itu, tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, kamu tahu nggak, bau yang harum dan semerbak ini naik sampai ke surga. Nggak cuman di gedung Gracia saja, tapi bau harum ini naik sampai ke tahta Bapa. Karena dia orang yang memberi ini, dia memberi di dalam ketulusan. Dia tidak berusaha untuk memberi supaya dikenal atau dipandang orang atau supaya dia dikagumi. Tapi dia sungguh-sungguh memang mau ngasih ini ke Tuhan. Dan kamu tahu segala sesuatu yang dilakukan di dalam ketulusan itu baunya gak cuma secara jasmani. Tapi ternyata itu naik ke tahta Tuhan. Dan waktu itu Tuhan juga bilang, engkau tahu gak, tiap kali GK ya, mempersiapkan dengan sungguh-sungguh akan semuanya untuk persiapan 15 jam ini. Mempersiapkan menu, mempersiapkan makanan. Itu baunya itu sampai di hadapanku. Saat ada jemaat berjauh-jauh datang dari luar pulau, dari luar kota, mereka beli tiket dan hotel ke tempat ini hanya untuk ketemu Tuhan dan menyembah Tuhan 15 jam. Di situ baunya itu nyampe ke aku.
Waktu Tuhan ngomong kayak gitu di belakang panggung, saya tuh nangis saudara. Karena apa? Karena ternyata tidak hanya bau fisik yang di dunia ini yang Tuhan bisa cium. Tapi semua apa persembahan yang saudara kasih ke Tuhan. Semua apa yang kita lakukan dengan kesungguhan hati, dengan ketulusan dan tanpa embel-embel minta berkat balik atau apapun. Itu sebenarnya itu baunya harum di hadapan Tuhan. Saudara kalau mau percaya nggak percaya sama omongan saya, ya, masa sih Tuhan bisa secara fisik senang sama bau-bauan? Saudara datanglah ke taman Tuhan, khususnya di saat jam 2, jam 3 sore sampai jam 4 sore. Saya pernah waktu hari Minggu ya datang ke taman Tuhan jam 4 sore. Itu taman baunya wangi sekali. Karena Tuhan kita itu senang, Tuhan yang senang wangi-wangian. Tuhan yang suka bau-bauan. Jadi kalau saudara gak percaya datang ke taman. Jam 3, jam 4 sore itu hadirat Tuhan yang kenceng banget. Dan di saat hadirat Tuhan sangat kenceng itu biasanya baunya turun. Bau wangi manis gitu. Seperti buah-buahan. Nah saudara, jadi apa yang kita lakukan di tempat ini. Saudara pagi-pagi ke tempat ini itu mengorbankan banyak hal. Saya tahu. Mungkin saudara ada yang kerja sebenarnya. Dan kalau misalnya secara manusia kalau saudara buka toko lebih early atau saudara melakukan pekerjaan saudara lebih early, mungkin itu akan cepat beres dan sebagainya. Tapi saudara memilih untuk ada di tempat ini. Tuhan berkata, jika engkau melakukannya dalam ketulusan, sesungguhnya baunya itu nyampe ke hadapan Tuhan. Amin. Jadi tidak ada yang sia-sia apa yang kita lakukan untuk Tuhan dengan kesungguhan. Nah, jadi hari ini berdasarkan apa yang saya dapatkan dari Tuhan waktu itu, saya memberi akan renungan saya hari ini, when God's impress. Ketika Tuhan dikesankan hatinya, ya. Saudara, siapa di sini yang percaya Tuhan itu punya selera? Ya. Karena apa? Tuhan itu menciptakan kita segambar dan serupa nggak sama dia. Jadi kalau saudara dan saya punya selera, artinya yang nyiptain kita juga punya selera. Ya. Jadi hari ini kita mau belajar dari firman, apa hal-hal yang membuat Tuhan itu terkesan. Supaya kita bisa nyenengkan hati dia, betul? Ya. Kalau misalnya mau belajar tentang hati Tuhan, saudara nggak usah jauh-jauh. Belajar dari hatimu itu sendiri loh. Karena like father, like daughter, like father, like son, ya. Seperti bapaknya begitu, anaknya begitu. Jadi kalau kita mau belajar hati bapak, kita bisa belajar dari hati kita sendiri, ya. Waktu Tuhan ngomong, Tuhan berarti ada hal-hal yang bikin engkau impress ya, gitu. Tuhan ngomong, kalau mau belajar tentang hatiku, mau belajar tentang pikiran dan perasaanku, sebenarnya engkau nggak usah jauh-jauh. Oh, harus sekolah teologi S3 dulu, baru bisa ngerti hati Tuhan. Tuhan ngomong, aku kan ciptain kamu segambar dan serupa dengan aku. Belajarlah tentang aku dari kamu sendiri. Kamu punya selera enggak? Kamu punya enggak suatu hari, kamu pergi ke satu tempat, kamu cium suatu bau dan bau itu menggairahkan engkau. Pernah Tuhan. Dan setiap orang beda-beda. Ya. Saudara, suami saya selalu bersuka cita dan hatinya moodnya langsung bagus kalau cium bau kopi, saudara. Ya, siapa di sini yang tukang ngopi dan kalau kecium bau kopi sedikit langsung kayak tenang, damai, kalem, pengennya duduk dan menikmati hidup. Ya, Bapak bener ya Pak. Kalau udah nyium kopi, apalagi kalau lagi capek atau lagi itu, aduh kayak pengen duduk menikmati hidup sebentar. Ya, orang yang senang sama bau kopi akan begitu nyium bau kopi, wah gimana gitu. Lain sama anak saya. Ya. Anak saya itu kalau misalnya nyium bau sesuatu dari dapur, ya, yang gede dan kecil juga beda. Ya, kalau yang kecil itu seneng yang manis-manis alias yang kue-kue, bolu-bolu. Kalau nyium bau bolu dipanggang, dia langsung, aduh kian lapar, apa ini kian mau, ya. Kalau yang gede lain senengnya gorengan saudara, kayak saya ya. Mbaknya itu pinter bikin pia-pia goreng. Ya, pia
tipis itu loh ya. Jadi yang digoreng, kalau digoreng baunya serumah. Jadi begitu dia pulang sekolah, pia-pia, aku mau makan. Nah, jadi saudara, tiap kita itu punya selera masing-masing. Ya, orang yang nggak suka kopi, ya kalau nyium bau kopi ya biasa aja. Tapi begitu itu yang kesukaan dia, itu beda banget. Ya, langsung hatinya bersuka, moodnya langsung bangkit. Demikian juga Bapa kita di surga. Dia berkata berkali-kali di Alkitab, yang saya rangkum 3 hari ini. Ya, 3 kali Tuhan berkata, saat aku mencium, saat aku mencium, saat aku mencium. Ada 3 kejadian di Alkitab yang begitu mengesankan hati Tuhan. Dan itu seperti bau-bauan yang membuat mood Tuhan bagus. Nah, saudara mau belajar supaya kita bisa melakukan itu. Kan saudara cinta sama Tuhan, kita cinta Tuhan. Kalau cinta, kenali. Supaya kita bisa memberi yang terbaik untuk dia. Ya. Oke, yang pertama kita belajar. Ada beberapa hal yang menggugah akan hati Tuhan. Menggugah selera Tuhan. Yang pertama yang disebut cinta yang tulus. Next slide. Kita belajar dari Kejadian 4 ayat 3 sampai 7, yaitu cerita tentang Kain dan Habel, ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kejadian pertama adalah saat Tuhan mencium persembahan dari Kain dan Habel, Tuhan lebih suka persembahannya Habel. Ya, saudara, sebenarnya namanya mengindahkan, ya, itu bukan berarti dia nggak suka sama persembahannya Kain sih, ya. Tapi dia lebih suka sama Habel punya, ya. Oke, saudara ngerti ya? Kalau ada 2 orang yang ngasih kado ke saudara, dan kebetulan saudara lebih senang sama kado yang satu, ya, itu sebenarnya salah nggak sih? Sebenarnya yang orang yang kedua juga tetap dihargain, ya kan saudara? Misal ada 2 orang datang ke saya, yang satu ngasih sushi, ya, yang satu ngasih wedang ronde. Nah, buat orang yang kenal Sofi, saya itu tidak suka wedang ronde, saudara, karena saya nggak suka jahe. Tapi saat orang yang ngasih wedang ronde itu ngasih saya, ya, saya akan bilang thank you. Saya akan berkata thank you ya, makasih ya tante udah ngasih saya wedang ronde. Dalam hati walaupun saya nggak akan makan, saya mungkin kasih ke Freddy, kasih ke mama gitu ya. Tapi terima kasih sudah memikirkan tentang saya dan sudah ngasih. Tapi kalau orang yang ngasih saya sushi, kesukaan saya akan bilang wah makasih atau cheesecake gitu ya. Thank you banget. Aku suka banget ini, aku suka. Nah itu loh saudara, ya. Terus orang yang ngasih wedang ronde berkata, loh Sofi waktu dikasih wedang ronde kok cuman ya biasa aja. Waktu dikasih sushi sama cheesecake kok kayak happy banget. Ya memang itu selera. Ngerti gak saudara? Itu selera. Tuhan waktu itu juga begitu. Ada satu hal yang membuat Tuhan itu sangat impress dengan persembahan Habel. Karena jujur, mempersembahkan nyawa dari binatang itu lebih susah daripada mempersembahkan tumbuhan. Benar gak sih saudara? Saya punya kambing, ya, saya punya anak kambing. Ya. Waktu itu anak kambing itu saya bawa pulang ke rumah karena induknya mati, saudara. Habis lahiran induknya mati. Kambingnya saya bawa pulang, saya rawat. Terus datanglah teman saya, wah Sof ini udah hampir 3 bulan, cocok ini buat sate kambing. Jadi batibul. Waduh, aku bilang kayak gitu. Enggak, ini kambingnya mau tak pelihara sampai tua. Karena aku sudah kadung sayang.
Ini anak kambing pertama yang aku rawat. Ya. Jadi saudara, waktu itu Habel baru punya 1 anak kambing. Ya. Kambingnya baru pertama kali melahirkan. Belum ada anak kambing yang lain. Tapi hari itu dia memutuskan untuk apa? Menyembelih anak kambing itu di hadapan Tuhan. Mempersembahkan sebagai korban bakaran. Itu lebih susah dibandingin Kain yang dikatakan apa, dia mempersembahkannya juga nggak semua. Kain panen, ya kan? Dia mempersembahkan hanya sebagian. Yang sebagian lainnya dinikmatin sama Kain. Kalau Habel semua-muanya dikasihin, satu-satunya anak kambing dia. Jadi waktu Tuhan lihat itu saudara ya, kalau saudara punya anak 2, dikasih jajan yang sama. Tapi yang satu ngasih kado ke saudara, semua uang jajannya dibeliin buat saudara. Yang satunya sebagian. Mama tak beliin ini aja, pia-pia goreng. Ya, pia-pia goreng lah lumayan 2.000, 3.000. Dikasihnya uang jajannya 50.000. Mama dibeliin sama saya batagor 5.000. Nih mah, saya tetap senang. Tapi kalau anak yang lain dikasih 50.000 lalu dia tiba-tiba beli barang 50.000. Terus kasih ke saya, mah ini loh mah uang jajan saya tak kasihin semua ke mama. Saya hatinya lebih senang mana saudara? Ayo ini cara mengerti hati Tuhan ya. Pasti saya lebih hatinya terenyuh ngelihat anak yang ngasih semua uang jajannya ke saya itu. Gak usah harusnya, gak usah sampai segini. Gitu loh. Nah itu yang terjadi dengan Kain dan Habel. Tuhan bukan yang gak suka sama persembahan Kain. Tuhan senang Kain memberi kepada Tuhan. Tapi persembahan Habel di mata Tuhan lebih indah. Karena yang pertama, Habel memberi dengan ketulusan. Dia berkata, ini punyaku satu-satunya, tapi aku mau belajar ngasih ke Tuhan dulu. Nanti anak kambingku akan lahiran lagi, anak dombaku akan lahiran lagi kok. Ya. Yang kedua, ketiga, keempat nanti aku nikmatin. Tapi yang terbaik ini loh, yang pertama kali, yang benar-benar ini upah pertamaku. Aku mau kasih semuanya ke Tuhan. Nah itu Tuhan menggetarkan hati Tuhan. Karena dilakukan dengan ketulusan dan cinta. Jadi waktu itu Tuhan tetap senang dengan persembahan Kain. Tapi Tuhan lebih mengindahkan persembahan Habel. Karena Habel memberikan dengan cinta yang tulus ya. Dan yang kedua, saudara, ini pelajaran buat kita. Jangan jadi seperti Kain. Dia terbukti mempersembahkan korban untuk prestasi semata. Ya, saudara, kalau saudara pengen pelayanan saudara di tempat ini atau dimanapun di luar sana, dicium Tuhannya tuh enak. Pastikan saat engkau melayani, saat engkau memberi, saat engkau melakukan apapun, engkau tidak melakukannya, kita tidak melakukannya untuk prestasi. Tapi biar itu adalah cinta yang tulus. Tuhan ajari saya tentang Kain ini luar biasa saudara. Gini saudara, kalau ada orang ngasih ke kita, yang kayak tadi saya ngomong, ada satu orang ngasih ke saya sushi, ada satu orang ngasih saya wedang ronde. Kalau orang yang ngasih saya wedang ronde itu benar-benar sayang sama saya. Benar-benar sayang. Terus dia tahu, oh Sofi itu sukanya sushi. Gak suka wedang ronde. Apa yang akan orang itu lakukan? Kalau dia benar-benar cinta sama saya. Dia akan cari tahu kesukaan saya apa. Ya kan? Tapi dia gak akan marah sama saya. Kalau saya lebih suka sushi. Tapi kalau orang itu benar-benar sayang, dia akan ngomong, oh Sof, ternyata kamu tuh gak suka wedang ronde ya. Kamu sukanya apa? Dan saya akan jawab, saya orangnya seneng makanan, saya akan terus terang. Sushi, cheesecake, ya. Terus ya nanti saya akan sebutin yang asin-asin, ya Doritos, Cheetos, wah pokoknya ya. Semua makanan yang asin-asin saya suka. Ya. Om Gideon Tante Tin tiap kali ke Kanada selalu ngasih saya satu bungkus Doritos gede. Dan itu buat saya itu, waduh, itu merupakan bau-bauan yang harum. Karena saya suka banget itu yang gitu-gitu, ya saudara ya. Nah jadi gitu, orang kalau sayang sama saya, dia akan ngomong, Sob, jadi kamu tuh sukanya apa?
Tapi yang dilakukan Kain terhadap Tuhan, Kain gak nanya ke Tuhan, Tuhan engkau tuh sukanya yang gimana? Enggak. Karena dia tidak melakukan semua itu karena cinta. Dia melakukan itu karena saingan dan prestasi. Kenapa kok dia lebih disayangi Tuhan persembahannya? Kenapa dia lebih disukai Tuhan persembahannya? Aku juga mempersembahkan, aku juga berkorban, aku juga sudah berbuat banyak untuk Tuhan. Kenapa kok Tuhan gak seneng sama yang aku kasih? Dia marah. Saudara, kalau kita dalam melayani Tuhan masih suka mikir seperti itu. Dibanding nanya ke Tuhan, Tuhan engkau maunya gimana, engkau maunya seperti apa. Apa yang bisa kulakukan untuk lebih pas lagi sama hatimu. Saudara gak ngomong gitu, tapi saudara itu orang itu. Sama-sama melayani aku, kok dia lebih diberkati, kok dia lebih iri, membanding-bandingkan. Dosanya Kain itu sama dengan dosanya Marta, saudara. Apakah Tuhan senang dengan pelayanan Marta? Ya, Tuhan senang. Harus ada orang yang saat Yesus datang ke Betania bawa 12 murid, harus ada yang ngurusin konsumsinya, yaitu Marta. Tapi Marta berkata, Tuhan, kok dia enak-enakan sih duduk-duduk deket engkau terus. Kok enggak bantuin aku? Pelayanannya Maria itu apa? Cuman duduk-duduk. Aku nih sibuk, aku nih hebat. Mikirin segala-gala. Itu yang Tuhan gak suka. Saat pelayanan kita sudah tidak murni lagi karena cinta kita kepada Tuhan. Tapi kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu artinya hati kita udah gak ke Tuhan lagi. Dan persembahan kita baunya udah gak enak. Hari ini kita koreksi hidup kita. Apakah pengikutan kita sama Tuhan itu berdasarkan prestasi? Pokoknya aku mau lebih dari yang lain. Aku pengen di mata Ibu Nani kelihatan lebih bagus, lebih keren. Atau supaya aku di mata Ibu Nani aku dipercaya lebih dari yang lain. Enggak, saudara. Jangan melayani Tuhan supaya dilihat pemimpin. Jangan melayani Tuhan karena supaya engkau diberkati lebih dari yang lain. Karena kita mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Karena ketulusan. Karena kita mengasihi Dia. Amin. Ya, saudara. Jadilah seperti Habel. Jangan seperti Kain. Ya. Kedua. Cepat aja. Hal yang membuat Tuhan senang adalah ketaatan. Kejadian 8 ayat 20 dan 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Hal yang kedua yang selalu menggugah hati Tuhan adalah ketaatan, saudara. Bagaimanapun ya, Nuh itu adalah orang yang taatnya menurut saya beyond limit, ya, di luar batas wajar. Karena saudara tahu, Nuh itu dikasih sama Tuhan suruh bikin bahtera. Itu yang ngata-ngatain dia, yang ngomong ini gak masuk akal, itu banyak banget saudara. Yang ngepro dia cuman keluarganya, ya, cuman mungkin istri sama anak dan mantunya, itu yang ngepro dia. Tapi yang ngata-ngatain dia lebih banyak, yang bodoh-bodohin dia lebih banyak. Tapi Nuh tetap berkata, aku akan ikut apa yang Tuhan mau. Dan dia mendirikan bahteranya. Nah saudara, ada lagi satu ayat, 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya. Jadi Samuel berkata waktu itu kepada Saul, saya sudah berkata tunggu. Tapi Saul berkata,
Aku tidak mau tunggu. Pasukanku sudah siap. Aku sudah siap perang. Aku akan yang mempersembahkan korban sendiri ke Tuhan. Gak usah nungguin kamu. Tapi Samuel berkata apa? Tuhan gak butuh agamawi kamu. Walaupun sepertinya kamu mempersembahkan korban. Tapi kamu mempersembahkannya itu karena kamu tidak taat. Tuhan lebih senang ketaatan kita. Makanya kayak yang Pak Ridwan kemarin ngomong. Kalau kita anak-anak kecil ini kamu menari. Tapi di sekolah kamu nyontek. Itu buat Tuhan baunya gak harum. Kalau kita di sini melayani Tuhan. Tapi di rumah kita itu suami kita berkata, aduh kalau Ning Gracia istri kita kayak malaikat. Nah itu tuh saudara jangan sampai ada kejadian kayak gitu ya. Saudara saya gak mau denger. Ada suami yang ngomong, istri saya kalau di Gracia kayak malaikat. Tapi kalau di rumah, ampun semua kayak preman, semua takut sama dia. Nah saudara jangan sampai. Jangan sampai orang berkata, di sini engkau taat, di luar engkau tidak taat. Di sini engkau mempersembahkan korban, tapi di luar engkau menjadi batu sandungan. Biarlah hidup kita ini, kita usahakan secara sungguh-sungguh. Selalu menjadi korban bakaran yang di mata Tuhan itu menyenangkan. Diciumnya enak sama Tuhan. Gak cuma di Gracia, tapi di tempat lain. Amin saudara ya. Jadi jangan sampai ada suami yang ngeluh ke saya lagi ya. Istri saya kalau di sini ya ramah, friendly, melayani dengan sukacita, senyumnya lebar. Tapi kalau di rumah ngamuk-ngamuk baik, nah gak boleh. Ya saudara, biarlah suami kita, istri kita juga sama ya. Wah di Gracia suami saya kalau jadi singer luar biasa. Di rumah ternyata juga luar biasa loh sob. Kok di rumah itu loh nyembah Tuhan. Di rumah itu ngajak saya, masakin saya misalnya. Di rumah itu kalau saya pegel mijetin saya, nah itu benar saudara. Kalau di sini jadi singer bagus, di rumah mijetin istri, bener. Itu namanya apa? Bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Ya, saat ibadahmu dan hidupmu semuanya menjadi korban bakaran yang menyenangkan. Amin. Ketaatan ya. Yang ketiga, ada hal yang ketiga, yang terakhir. Apa yang seringkali membuat Tuhan senang? Kita baca Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa, sebagai seorang yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kita baca di ayat 44 sampai 46. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Saudara, hal ketiga yang menggugah akan hati Tuhan adalah pertobatan dan hati yang hancur. Saudara, perempuan ini datang ke Tuhan bukan ngomong apa-apa. Dan perempuan ini sebenarnya tidak berani ngomong dan menatap mata Yesus. Karena dikatakan apa? Dia orang berdosa. Zaman dulu kalau dikatakan wanita berdosa, kemungkinan besar dia tuh pelacur, saudara. Tapi hari itu dia ingin bertobat. Dia nggak berani ngelihat atas. Dia hanya bisa ngelihat kaki Yesus. Dan dia menangis, bertobat sungguh-sungguh dan berkata, Tuhan, aku mau mengabdikan hidupku untuk Engkau. Tapi sebenarnya aku nggak layak, aku ini wanita berdosa.
Tapi hari itu Yesus berkata, yang dilakukan oleh wanita ini, wanginya itu loh, menggugah seleraku. Karena apa? Wanita ini bertobat sungguh-sungguh. Simon, orang yang menjamu Yesus, ya, tidak memberikan itu kepada Yesus. Karena ngerasa apa? Sudah ngerasa baik, saudara. Ini yang menjamu Yesus siapa? Farisi. Farisi itu apal Alkitab, apal Taurat. Dan pagi siang malam mereka ngerasa mereka berdoa. Tidak butuh pertobatan. Tuhan Yesus berkata, baumu itu loh apek. Kata Tuhan Yesus. Baumu itu loh apek. Tidak ngerasa perlu pertobatan. Tapi perempuan ini baunya sangat harum di hadapanku. Karena dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara, jangan pernah kita lupa bertobat. Kita selalu butuh bertobat. Kalau saudara udah gak ngerasa butuh bertobat, artinya saudara masuk golongan Farisi Saduki. Tapi saat hati kita mau ditegur, hati kita mau dibenahi oleh Tuhan, hati kita mau diajari terus. Kita punya teachable heart, hati yang mau senantiasa diajar Tuhan. Maka kita memenuhi kriteria yang ketiga. Kita seperti wanita yang selalu meminyaki kaki Yesus. Selalu membasahi kaki Yesus. Dan menyeka dengan rambut. Ya, miliki ketiga hal ini saudara. Cinta yang tulus seperti Habel. Ketaatan mutlak seperti Nuh. Dan hati yang hancur dan selalu bertobat seperti wanita itu. Supaya hidup kita selalu menjadi korban bakaran yang menggugah selera Tuhan. Amin. Ya, kita belajar untuk benar-benar setiap kali mengoreksi hidup kita untuk tetap dapat bagaimana caranya kita bisa membuat Tuhan suka, ya. Sehingga dalam hari-hari ini mempersiapkan untuk tanggal 1 maupun tanggal 28, 29 kita benar-benar memberikan pujian dan penyembahan kita setiap hari untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih buat pujian penyembahan. Terima kasih buat tempat yang baik yang Kau berikan buat kami di tempat ini. Terima kasih buat semua pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua Tuhan. Semua peralatan yang Kau berikan sehingga kami boleh memakai peralatan ini Tuhan. Dan kami boleh lengkap di dalam menyembah dan memuji nama-Mu. Terima kasih untuk semua dan semua yang Kau kerjakan di tempat ini. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau tidak berhenti sampai di sini. Engkau akan terus membuat kami maju. Engkau akan terus membuat kami untuk melengkapi tempat ini. Engkau terus akan membuat perkara-perkara yang ajaib di tempat ini. Engkau terus akan melakukan. Engkau tidak pernah berhenti di dalam bekerja untuk melengkapi akan tempat ini Tuhan. Sampai hujan awal, hujan akhir terjadi. Dan benar-benar kami merasakan dan kami boleh menikmati apa arti daripada sesuatu hal yang luar biasa yang Engkau berikan. Dan menikmati kota ini menjadi kota penutup. Terima kasih ya Bapak, kami percaya Engkau sendiri yang terus beracara untuk tempat ini. Kami berdoa untuk tanggal 28, 29. Kami berdoa untuk tanggal 1 Tuhan. Kami mau menyerahkan akan semua dan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ini acara-Mu ya Tuhan. Buat kami sebagai anak-anak-Mu boleh benar-benar ikut ambil bagian dalam perkara ini dan menikmati akan apa yang sebenarnya Engkau terus kerjakan di dalam kehidupan kami dan di tempat ini. Biarlah benar-benar Tuhan ada sesuatu yang terjadi
surga menyentuh bumi, terjadi perkara-perkara yang ajaib, terjadi pertobatan yang luar biasa Tuhan, terjadi penyembahan dan pujian yang menyentuh hatimu, yang menggairahkan engkau, dan sampai engkau melihat akan apa yang kami lakukan merupakan persembahan yang harum di hadapanmu. Buat ini terjadi Tuhan, sehingga pemulihan Pondok Daud boleh terjadi dan menjadi kenyataan. Akibat daripada kami menyenangkan hatimu, engkau juga akan memberikan apa yang menjadi rencanamu atas tempat ini, rencanamu atas keluarga kami, rencanamu atas pribadi kami, engkau akan genapi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapa, saat ini kami datang di hadapanmu ya Tuhan. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa saat ini pemilihan daripada kepala-kepala daerah 38 provinsi Tuhan akan melakukan pemilihan, akan melakukan penggantian pemimpin. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri ikut ambil bagian. Kami tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kami berdoa dan mendukung doa. Biarlah Engkau yang memilihkan pemimpin-pemimpin daerah ini, orang yang takut akan Engkau, orang yang cinta bangsa, orang yang mau membangun akan daerahnya, dan orang yang mau berkorban Tuhan untuk negaranya. Tuhan, kami sangat merindukan kriteria yang seperti itu yang terpilih Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang akan melakukan yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Bapak, kami juga tetap menyerahkan akan 2 pemimpin yang baru dan 2 pemimpin yang lama dari pemerintahan negara kami ini Tuhan. Kami minta Engkau yang akan membuat bahwa penyerahan tongkat estafet ini dapat diteruskan Tuhan, sampai semua rencana yang terbaik dapat terjadi, dan semua rencana yang bukan daripadamu digagalkan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga berdoa Tuhan, tetap minta perlindungan yang daripadamu dari semua bencana-bencana, megatrust maupun apapun juga yang bakal terjadi. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, Engkaulah yang berdaulat atas langit dan bumi. Engkau berdaulat atas lempengan-lempengan di bawah tanah. Oleh karena itu kami percaya, baik yang di bawah tanah maupun di lautan, Tuhan, semua itu ada dalam kendali yang daripadamu. Oleh karena itu ya Bapak, biarlah Engkau yang membuat segala sesuatu, sehingga apapun yang bakal terjadi tidak akan mengakibatkan fatal Tuhan. Kami minta Engkau yang turun tangan dalam perkara ini. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh amat sangat baik. Bapa yang di surga, kami juga berdoa pada saat ini dengan adanya virus-virus yang baru. Kami minta beri daya tahan tubuh buat kami, supaya kami ini dilepaskan, dan tidak ada satu virus pun Tuhan yang berani mendekati kami, karena ada DNA surgawi ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh amat sangat luar biasa, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Biarlah lawatanmu terjadi di kota kami, lawatanmu terjadi di seluruh pulau-pulau di Indonesia, bahkan lawatanmu terjadi di 5 benua. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua, dan kami percaya ada mujizat terjadi. Yang sakit Engkau jamah dan disembuhkan, yang susah Engkau yang akan membuat jalan keluar, yang pintunya masih tertutup Engkau akan bukakan pintu-pintu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mendengar doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih dan terima kasih. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini akan menguasai akan hidup kami.
Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang berasal dari Tuhan turun atas mata kami, akan telinga kami juga ya Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Engkau kuasai akan hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, dan Engkau yang akan menutup semua lubang-lubang yang ada dalam hidup kami. Biarlah kami boleh berbuah Tuhan dalam hidup kami. Berkati tangan kami yang akan kami pakai untuk bekerja pada hari ini. Terima kasih untuk kaki kami Tuhan. Biarlah perjalanan kami menjadi perjalanan yang berhasil, dan kami percaya Tuhan, berkat yang Kau sudah siapkan buat kami terima dengan utuh pada hari ini. Tidak ada yang gagal, melainkan kami dapat melakukan semua sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus, terima kasih untuk Bapa yang di surga yang memberikan segala sesuatu yang terbaik buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.